Hotman Paris kembali mengomentari aksi ricuh yang dilakukan Razman Nasution dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebagai pelapor, Hotman Paris menilai Razman mengamuk kepada majelis hakim lantaran ketakutan di penjara. Adapun Hotman Paris tetap tenang dan tidak tersulut amukan Razman karena dia merasa lebih profesional daripada sang terdakwa. Hotman Paris juga percaya diri bahwa bukti-buktinya sebagai saksi cukup kuat. Sebagaimana diketahui, Razman Nasution protes dan mengamuk pada majelis hakim di dalam sidang lantaran hakim memutuskan persidangan digelar tertutup untuk publik. Razman tidak terima karena menurutnya perkara yang sedang dijalaninya bukan soal asusila, melainkan kasus dugaan pencemaran nama baik. Razman menduga ada unsur kesengajaan karena hadirnya Hotman Paris sebagai saksi korban dalam sidang. Sebagaimana diketahui, Razman Nasution menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris pada tahun 2022 lalu. Hotman Paris merasa nama baiknya tercoreng setelah dituduh melecehkan iklim hakim oleh Razman Nasution. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi guys, pernyataan Razman mengatakan bahwa perbuatan mereka bukanlah contempt of court karena sidang sudah diskors. Sepertinya ini perlu kita telah lebih lanjut nih. Apakah skorsing benar-benar menghilangkan aturan di persidangan? Berdasarkan fakta di dalam video-video yang beredar ya guys, sebelum sidang diskors kan Razman menolak keputusan hakim yang menetapkan bahwa sidang akan dilakukan secara tertutup. Padahal di dalam pasal 159 ayat 1 KUHP, hakim itu memiliki kewenangan penuh guys untuk menentukan apakah sidang akan dilakukan secara tertutup atau terbuka, terutama jika menyangkut materi yang mengandung unsur-unsur kesusilaan. Menolak putusan hakim dalam persidangan itu bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Nah, di dalam pasal 217 KUHP guys, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan gangguan dalam persidangan itu dapat dipidana. Selain itu, di dalam pasal 216 KUHP mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja tidak mentaati perintah pejabat yang berwenang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Jika kita melihat dalam persidangannya Razman ini, sepertinya hakim memberikan skors karena dianggap sidangnya sudah tidak kondusif ya guys. Nah, setelah sidang diskors, apakah menjadi lebih kondusif? Alih-alih menghormati keputusan hakim setelah sidang diskors, Razman mendekati saksi korban yaitu Hotman Paris, kemudian menyentuh pundaknya. Inilah yang mengarah pada ketegangan. Bahkan kuasa hukumnya Razman, Firdaus Oibowo, naik ke atas meja. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas di dalam ruang sidang ya guys. Pertanyaan selanjutnya, apakah skorsing menghilangkan aturan di persidangan? Nah, secara hukum guys, skorsing itu tidak berarti persidangan kehilangan otoritasnya. Sidang yang diskors tetaplah berada dalam lingkup hukum dan ketertiban yang harus dijaga. Konsep contempt of court itu tidak hanya berlaku saat sidang berlangsung guys, tetapi juga mencakup tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan menghambat jalannya peradilan. Bahkan ya dalam banyak presiden, tindakan seperti ini tetap bisa dijerat loh guys dengan pasal 217 dan 218 KUHP. Apakah ini bukan contempt of court seperti klaimnya Razman? Nah, jika kita melihat peristiwa sebelum dan setelah skorsing ya guys, sulit untuk membantah bahwa ada pelanggaran terhadap norma persidangan. Menolak putusan hakim saja menurut saya sudah bentuk perlawanan hukum, ditambah dengan tindakan ricuh setelah skorsing yang semakin memperburuk keadaan. Nah, dalam banyak kasus guys, tindakan seperti ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court karena mengganggu integritas peradilan. Bagaimana menurut kalian nih? Apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court atau bukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut gue pribadi, ini pengacara paling gila di Indonesia. Farhad Abbas juga gila, tapi ini lebih gila lagi gue bilang. Kenapa? Dia bikin keributan di ruang pengadilan. Ya kalau di luar negeri, ini yang model-model kayak gini tuh udah pasti langsung tangkep dan penjara loh. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur soal keributan di depan pengadilan. Belum lagi pengacara satunya lagi si Firdaus, tiba-tiba loncat ke meja terus nginjak meja di depan pengadilan. Dia bilang dalam wawancaranya dia nggak peduli sama omongan netizen yang negatif soal dia. Dia melakukan itu semua karena dia refleks ya kakinya bergerak sendiri karena sebelumnya itu dia ikutan boxing. Hey Firdaus, saya kasih tahu ya, kalau lu ngomong kayak gitu sama aja lu mencerminkan lu nggak pakai otak dalam berperkara, dalam membela suatu kasus ya. Itu nggak baik
sekali. Dan lu sadar nggak? Lu boleh sekarang ngomong, lu nggak peduli sama omongan netizen. Lu tau nggak? Cara lu kayak gitu membuat diri lu sendiri jatuh dengan cara perlahan loh. Karena banyak netizen yang nantinya enggan memakai jasa pengacara lu. Nih kalian berdua ya, Rasman dan Firdaus, tahu nggak? Kelakuan kalian ini membuat citra pengacara di sebagian masyarakat Indonesia itu semakin jelek. Kenapa coba? Masyarakat itu banyak memandangnya pengacara itu mata duitan, pedang bermata dua, bisa membela ke kita, dia juga bisa manuver ke lawan sehingga memberatkan kita sendiri. Ya, memang tidak semua pengacara seperti itu, tapi kelakuan kalian berdua membuat citra pengacara, kepercayaan masyarakat terhadap pengacara itu semakin rendah sekali. Kalaupun Firdaus ngomong kayak gitu, itu memperparah lagi semuanya, tau nggak? Ya, aneh, model-model pengacara seperti ini kok ada di Indonesia. Baru kali ini juga gue setuju sama Farhad Abbas untuk mencopot ini si Rasman sama si Firdaus itu, dipecat dari Peradi ya, daripada gelar advokatnya, karena mereka berdua hanya menamengkan gelarnya itu untuk ya pansos lah, untuk mencari keributan lah dan cari muka di mana-mana. Itu nggak baik model-model seperti ini di Indonesia ya. Lebih baik kehilangan dua pengacara seperti ini daripada menodai nama advokat di Indonesia. Saya pikir seperti itu ya. Buat netizen, tolong kalau mau kita sama-sama boykot nih orang dua. Dan si Rasman ini juga apa hubungannya coba membela si Loli, anaknya Nikita Mirzani, padahal Loli sendiri baik-baik aja. Dia tuh emang biang kericuhan, dia berperkara, dia membela suatu kasus bukan untuk menyelesaikan masalah atau memperoleh kemenangan atau kebenaran, ya malah memperparah ya masalah. Termasuk si Firdaus sekarang sok-sokan dia ngomong kayak gitu. Lu waktu kemarin nih ngebela Tenovi, terus pindah ke kubunya Agus, akhirnya lu minta maaf sendiri ke Tenovi, minta dipertemukan lewat Pablo. Lu gila lu, gue bilang seperti itu. Nggak boleh seperti itu loh ya. Ini pengacara-pengacara model kayak gini benar-benar memperkeruh nama advokat di Indonesia. Peradi, tolonglah bertindak ya. Sabar bang, sabar. Bicaranya nggak usah terlalu keras begitu. Yang penting esensi dapat itu kalau bicara. Kalau kita mau public speaking, ya gini bang, setiap lembaga profesi ada jiwa korsa. Baik pengacara, ya hakim, ada jiwa korsa. Akan tetapi bang, jiwa korsa yang seperti apa ya? Memang harus muncul. Dan teman seperti apa, teman sejawat seperti apa yang ingin kita bela, itu kan juga harus dilihat bang. Tidak semuanya diupiah harus kita bela. Bang, jangankan semua lawyer bang, organisasi yang menaungi tempat abang ya si Daus ini ya bernaung, itu langsung mecat bang, langsung memberhentikan. Yang harusnya ada sidang dulu kode etik, itu langsung diberhentikan. Bagaimana dengan pengacara-pengacara yang lain yang beda organisasi dengan abang? Sedih bang, yang junior, yang senior itu sedih. Pengacara ini gunakan ini bang, bukan otot bang. Jadi mohon maaf, bukan kami rekan sejawat tidak mau membela, tapi kita juga harus lihat mana yang salah, mana yang benar. Dalam konteks abang, pengacara abang rusuh di PN itu, bagi saya pribadi saya nggak mau lihat itu sudah termasuk konteks overcome. Makanya lain kali sering-sering ajak mereka ngopi, ajak mereka ngudut bareng, ngobrol-ngobrol santai. Bila memungkinkan, ajak mereka shopping-shopping. Paling tidak ongkosin mereka main ke luar negeri kayak buat vacation bareng keluarganya. Nah lu telepon aja jarang-jarang, nanya kabar apa lagi. Masih iya sekalinya lu telepon malah buat ngutang. Masih iya sekalinya telepon malah bawa masalah buat mereka. Mana main. Jangan lu samain mereka seperti Coda dan CSI yang bisa lu perlakukan sesuka hati, gratisan, tanpa ijazah, tanpa bayaran. Konsepnya kagak sama, kagak begitu. Udah lau. Mereka itu akan efektif bila ada pelumas dan tidak akan efektif bila tidak ada pelicin. Masa kayak gitu aja kagak paham? Tidak ada pelumas, tidak ada pelicin, lalu minta bantuan, tidak ada makan siang gratis, Bung.